Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, banati as-salihat, azzani Allahu wa iyyakunna jami'an. Kaifa halukunna, bagaimana kabar antunna sekalian? La'allakunna bi khairin wa afiyatin. Kami berharap antunna dalam keadaan sehat wal afiat dan juga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan juga karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada pertemuan yang berbahagia ini biiznillah insyaallah taala kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita yang berkaitan tentang akidah. Dan tidak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk yang kesekian kalinya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia sehat, nikmat sehat, sehingga di bulan puasa ini walaupun kita dalam kondisi berpuasa, kita tetap bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita melanjutkan kembali pelajaran kita, dan ini yang berkaitan tentang akidah, yang berkaitan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga yang berkaitan tentang apa-apa yang bermanfaat untuk kita pahami. Kemudian yang kedua kalinya kita sampaikan salawat dan juga salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat nanti. Banati as-salihat, a'azzani Allahu wa iyyakunna jami'an. Anak-anak kami yang salihah, semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kalian semuanya. Sebelum kita masuk ke materi, maka Ustadz akan menjelaskan terlebih dahulu tentang al-ahdafud dirasiyah, tentang tujuan pembelajaran, apa yang ingin kita raih pada akhir sesi atau akhir pertemuan pembahasan nanti. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan yang berbahagia ini, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, antunna mengetahui, memahami cerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hijrah, yang berdakwah ke kota Taif, dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala antunna mengetahui beberapa poin tentang rintangan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam berdakwah, di dalam mengajak manusia agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mereka mau menerima apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita masuk ke materi, yaitu ada di bab yang ketujuh, halaman 34. Judulnya adalah ujian dan rintangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beliau berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Banati as-salihat, anak-anakku yang saleh dan anak-anak yang salihah, beliau sallallahu alaihi wasallam atau pada bulan Syawal tahun ke-10 kenabian, pada penghujung bulan Mei atau awal Juni tahun 619 Masehi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
pergi menuju kota Taif. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi menuju kota Taif dari kota Makkah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditinggal oleh pamannya Abu Talib dan juga Khadijah radhiyallahu taala anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah sepeninggal mereka berdua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan gangguan kaum Quraisy, mendapatkan gangguan yang semakin meningkat. Kaum Quraisy mereka tidak peduli dengan kesedihan yang tengah menghinggapi diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus mereka kaum Quraisy menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dulu ketika pamannya masih hidup, walaupun dia tidak mau mengimani secara sharih, secara jelas tentang kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun beliau Abu Talib masih membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tidak mau beriman, tapi Abu Talib senantiasa membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak ada yang berani untuk mencelakai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara terang-benderang. Nah, ketika Abu Talib dan Khadijah radhiyallahu taala anha meninggal dunia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan sakit, mendapatkan ujian dari orang-orang Quraisy, yang mana mereka semakin hari semakin menampakkan kejahatannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan cacian, mendapatkan kesakitan dari orang-orang Quraisy yang tidak mau menerima dakwah, lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan untuk keluar dari Makkah untuk menuju kota Taif. Beliau sallallahu alaihi wasallam berharap penduduk kota Taif mau menerima Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kota Taif ini letaknya 60 mil dari kota Makkah. Beliau sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan pulang pergi dari kota Makkah menuju kota Taif, dibarengi dengan anak angkatnya yang bernama Zaid bin Harithah. Dan setiap beliau sallallahu alaihi wasallam menemui kabilah, menemui sebuah kelompok yang ada di kota Taif untuk didakwahi, untuk diajak kepada Islam, untuk diajak kepada dakwah. Saat tiba di Taif, beliau kembali berdakwah, bukan senyuman yang beliau dapatkan, bahkan cacian dan hinaan. Harapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata tinggal harapan. Penduduk kota Taif menolak beliau sallallahu alaihi wasallam. Mereka memperlakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara buruk, dan kenyataan ini sangat menggoreskan kesedihan dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pun kembali ke Mekah dalam keadaan sangat sedih dan merasa sempit dan juga merasa susah. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah kembali karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diusir, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilempar kepalanya oleh orang-orang Taif. Beliau sallallahu alaihi wasallam kembali menuju kota Makkah dengan kondisi yang sangat menyedihkan, dengan kondisi yang membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam menunduk, sangat sedih. Sampai beliau tidak sadar. Beliau sudah sampai pada satu kota yang beliau sallallahu alaihi wasallam saat itu mengadahkan kepalanya ke atas langit. Semenjak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari kota Taif, beliau sallallahu alaihi wasallam senantiasa menundukkan kepalanya karena sedih yang dia rasakan. Di kota Makkah tidak diterima, pindah ke kota Taif berharap
orang-orang di sana mau menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi itu semua akan hanya menjadi tinggal harapan. Apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam harapkan tidak kunjung terjadi. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijaga ya selama perjalanan oleh awan hitam mendung. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap ke atas, ternyata di situ ada malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Kemudian Rasulullah alaihi wasallam menceritakan hal ini kepada Aisyah, kepada istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian fa idza fiha Jibril fanadani. Rasulullah mengatakan ternyata di atas awan itu ada Jibril dan Jibril memanggilku. Innallaha ya qad sami'a qawla qaumik laka wa ma raddu 'alaika. Karena Allah Subhanahu wa taala sungguhnya telah mendengar apa yang kaummu katakan dan apa yang mereka ya tolak kepadamu. Wa qad ba'atha ilaika malakul jibal, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengutus malaikat, telah mengirimkan malaikat penjaga gunung untuk engkau perintahkan melakukan apa saja yang kau mau atas mereka. Malaikat penjaga gunung memanggilku, mengucapkan salam, lalu berkata, wahai Muhammad, jika engkau mau aku bisa menimpakan al-akhshabain, aku akan bisa menimpakan gunung ini kepada kaum yang menolak dakwahmu. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan tafaddal, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdahu la yusyriku bihi syai'an. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mendapatkan kesulitan dan kecacian dari orang-orang seperti itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan mengatakan kepada malakul jibal, jangan engkau siksa mereka, karena aku berharap semoga Allah Subhanahu wa taala melahirkan dari tulah rusuk mereka dan melahirkan dari mereka orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Maka ini kisah yang sangat menarik tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa sakit di kota Taif. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berharap orang-orang di sana mau menerima dakwahnya, akan tetapi apa yang beliau harapkan tidak sesuai dengan ekspektasinya, tidak sesuai dengan apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam harapkan. Maka inilah cerita singkat tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berdakwah, yang meninggalkan Makkah menuju kota Taif, dan apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam dapatkan dari kaum yang ada di kota Taif. Anak-anak kami yang salihah, banati as-salihah rahimani wa rahimakumullah. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebarkan Islam kepada kaumnya. Banyak cobaan dan rintangan yang beliau sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya hadapi. Salah satunya adalah kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berada di kota Makkah dan juga kota Taif. Mereka semua berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan jalan mereka tidak selamanya mulus. Tidak semua yang beliau sallallahu alaihi wasallam dakwahi menerima apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Bahkan mereka cenderung mendapatkan cacian, mendapatkan siksaan dari orang-orang yang tidak mau menerima dakwah. Lantas apa saja cobaan dan rintangan yang beliau sallallahu alaihi wasallam hadapi ketika saat berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah beliau mendapatkan pendustaan. Beliau sallallahu alaihi wasallam didustakan. Ini rintangan yang beliau sallallahu alaihi wasallam dapatkan. Beliau sallallahu alaihi wasallam didustakan. Bahkan padahal sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah, mereka orang-orang Quraisy itu
bahkan menjuluki Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Al-Amin, menjuluki Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan julukan ya orang yang jujur. Bahkan sebagian mereka itu menitipkan barang mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun ketika Rasulullah menyampaikan dakwah kepada mereka, ya, karena mereka sangat membenci, ya, kemudian mereka mendustakan apa yang Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan. Ya, maka ini adalah salah satu contoh juga tentang hidayah Allah Subhanahu wa taala sangat mahal. Walaupun bukti-bukti sudah diberikan, walaupun yang menyampaikan itu adalah orang yang jujur, tetap saja mereka tidak mau mengatakan kebenarannya, tidak mau menerima dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan rintangan, yaitu berupa didustakan oleh kaumnya. Kemudian yang kedua, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dihina dan juga diejek. Maka pada suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika melaksanakan salat, ada orang Quraisy, ya, yang meletakkan kotoran onta, ya, kepada di atas pundak atau di atas, ya, belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sedang Rasulullah dalam kondisi sujud atau ruku. Bahkan sebagian mereka mengatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah penyihir, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang berdusta, peramal, dan ini sunnatullah, dan ini juga terjadi kepada orang-orang yang berdakwah di jalan Allah, pasti akan mendapatkan hinaan dan juga ejekan, sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan manusia yang mulia tetap mendapatkan hinaan dan juga ejekan dari orang-orang yang tidak mau mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu mereka memboikot Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Boikot adalah sikap yang dilakukan oleh orang-orang kafir kepada kaum muslimin dan orang-orang yang membela mereka dengan cara tidak mengajak mereka berbicara. Ya, mereka tidak mau mengajak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berbicara. Ya, tidak mau mengajak Nabi jual beli, menikah dan lainnya yang bertujuan untuk menyengsarakan orang muslim dan orang yang membelanya. Dan boikot ini terjadi pada bulan Muharram tahun ke-7 kenabian, dan pemboikotan ini terjadi selama 2 tahun. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya itu diboikot oleh orang-orang Quraisy yang merupakan mayoritas, ya, kebanyakan penduduk yang ada di kota tersebut. Maka ini adalah 3 contoh rintangan yang beliau Sallallahu Alaihi Wasallam hadapi. Dan di evaluasi ini menghimbau untuk kalian semua agar membaca kembali buku paket halaman 35, dan semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.